Hai guys, welcome back again di channel Endezu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba setelah Tanjiro memutuskan datang menemui keluarga Rengoku untuk menyampaikan wasiat dari mantan pilar api Kyojuro. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 68 versi komiku. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 68 ini Tanjiro mendapatkan sambutan menyakitkan dari Tuan Rengoku. Dan kata-kata yang Tuan Rengoku lontarkan bisa dibilang sangat tidak manusiawi. Oke, detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang mendengarkan banyak kata-kata kasar yang Tuan Rengoku lontarkan. Menurut Tuan Rengoku, jika kekuatan seseorang itu sudah ditentukan semenjak dia dilahirkan. Sebagian kecil orang tersebut mempunyai bakat dan sisanya hanyalah sampah yang tidak berharga. Bagi Tuan Rengoku, Kyojuro adalah orang seperti itu, tidak punya bakat yang hebat, sehingga dia pasti akan mati juga. Mendengar perkataan kasar tersebut, Senjuro menunduk dan perlahan meneteskan air mata. Sedangkan Tanjiro masih terdiam melihat Tuan Rengoku berkata demikian. Melihat Senjuro yang mulai menangis, secara mengejutkan Tuan Rengoku malah memarahinya sambil berkata jika pemakaman kakaknya itu sudah berakhir dan mau sampai kapan dia memasang raut wajah yang menyedihkan seperti itu. Tanjiro tidak terima dengan perkataan tersebut. Dia langsung menyanggah Tuan Rengoku sambil berkata jika kata-kata yang beliau lontarkan sangat kejam sekali. Tanjiro meminta Tuan Rengoku untuk berhenti berkata kasar. Namun Tuan Rengoku menjawab dan malah meminta Tanjiro untuk pergi dari pekarangan rumahnya itu. Melihat kelakuan dari Tuan Rengoku, Tanjiro masih mencoba untuk sopan. Dia menjawab jika dia dari pemburu iblis. Melihat anting yang Tanjiro pakai lebih seksama lagi, Tuan Rengoku langsung terkejut sampai membuat botol sake yang dia pegang terjatuh dan pecah. Tuan Rengoku sangat shock sampai perkataannya jadi terbata-bata. Sedangkan Tanjiro jadi bingung sendiri kenapa beliau sampai bisa terkejut sebesar itu. Namun tiba-tiba Tuan Rengoku berteriak dan menuduh Tanjiro itu adalah pengguna dari nafas matahari. Tanjiro menjadi semakin bingung dengan nafas matahari yang Tuan Rengoku maksudkan itu. Dia sampai bertanya balik dengan apa yang beliau bicarakan. Akan tetapi, secara mengejutkan dengan kerasnya Tuan Rengoku malah langsung memukul Tanjiro sampai membuatnya tersukur ke tanah. Tanjiro amat sangat kaget. Dia merasa jika gerakan pukulan yang Tuan Rengoku lancarkan itu tidak seperti orang biasa. Sedangkan Senjuro berusaha menahan ayahnya yang marah itu sambil berkata jika tubuh dari Tanjiro masih terluka. Namun secara mengejutkan Tuan Rengoku malah memukul anaknya itu sambil menyuruhnya untuk tutup mulut. Seketika mulut Senjuro langsung berdarah dan dia langsung terjatuh. Tanjiro yang tidak terima dengan perlakuan buruk yang Tuan Rengoku lakukan itu langsung menyerangnya dengan melancarkan pukulan keras ke arah wajahnya. Dan seketika beliau langsung terhempas ke belakang. Tanjiro protes kepada Tuan Rengoku. Apa yang dia lakukan? Mengejek putranya sendiri yang sudah meninggal, lalu dengan begitu teganya memukul putra keduanya sampai terjatuh. Namun Tuan Rengoku malah berkata jika kedatangan Tanjiro ke rumahnya ini hanya untuk mengejek keluarganya saja. Tanjiro yang marah itu semakin bingung dengan apa yang beliau katakan. Tanjiro menjawab jika dia tidak tahu dengan apa yang Tuan Rengoku maksudkan. Tanjiro meminta Tuan Rengoku untuk tidak menuduhnya begitu saja. Namun sambil marah, Tuan Rengoku menunjuk ke arah Tanjiro sambil berkata jika dia adalah pengguna nafas matahari. Tuan Rengoku menambahkan jika beliau kenal anting-anting yang Tanjiro pakai itu dan dia bisa melihat dengan jelas. Akan tetapi Tanjiro yang kebingungan itu malah mengira jika nafas matahari yang Tuan Rengoku maksudkan itu adalah tarian Dewa Bara Api yang selama ini ayahnya tunjukkan. Sambil berdiri, Tuan Rengoku yang marah itu berkata jika anting yang Tanjiro pakai itu adalah pengguna nafas matahari dan itu adalah nafas asli. Nafas dewa yang pertama kali tercipta serta menjadi induk dari segala jenis nafas yang ada. Tuan Rengoku menambahkan jika nafas-nafas yang lainnya hanyalah tiruan dari nafas matahari. Bukan hanya tiruan saja, tapi juga versi yang lebih lemah, seperti nafas air, nafas api, angin, dan semuanya yang ada. Tanjiro amat sangat terkejut dengan penjelasan dari Tuan Rengoku barusan. Dalam hatinya dia bertanya-tanya apa maksudnya semua ini. Karena selama ini keluarga dari Tanjiro hanyalah pembakar batu bara saja dari generasi ke generasi. Bahkan itu tertulis jelas di silsilah keluarga Kamado.
Dalam benaknya Tanjiro merasa jika nafas api dan tarian Dewa Bara Api yang dia ketahui ini ada yang lebih penting lagi. Namun Tuan Rengoku meneriaki Tanjiro dan memintanya untuk tidak sombong meski beliau berkata jika Tanjiro pengguna dari nafas matahari sekalipun. Namun Tanjiro memprotes hal tersebut sambil berkata jika bagaimana bisa dirinya dapat menyombongkan diri dengan tubuh yang sudah babak belur seperti sekarang ini. Lalu secara mengejutkan Tanjiro yang protes itu langsung berlari ke arah Tuan Rengoku untuk menyerangnya lagi. Senjuro meminta Tanjiro untuk berhati-hati karena ayahnya itu adalah mantan pilar api. Dan benar saja, Tanjiro langsung menerima pukulan dari Tuan Rengoku dengan begitu mudahnya. Senjuro berteriak dan kembali meminta ayahnya untuk menghentikan perbuatannya itu. Tanjiro yang menerima pukulan dari Tuan Rengoku itu bertanya-tanya dalam hati, jika tarian Dewa Bara Api adalah nafas matahari dan jika nafas matahari adalah nafas yang sangat hebat, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan Kyojuro-san pada saat pertarungannya melawan iblis bulan atas? Sambil menerima pukulan dari Tuan Rengoku beberapa kali, Tanjiro terus bertanya dalam hati, kenapa dia tetap tidak bisa menyelamatkan Kyojuro-san? Sampai pada akhirnya Tanjiro terpaksa melompat lalu menanduk kepala Tuan Rengoku dengan begitu kerasnya. Mengingat kepala Tanjiro yang begitu keras dengan benturan tersebut sampai membuat mereka berdua akhirnya terjatuh. Beberapa saat setelah itu, akhirnya Tanjiro bisa masuk ke dalam rumah Tuan Rengoku. Di sana ada Senjuro yang menemaninya berbicara dan memberinya segelas teh. Tanjiro meminta maaf jika kelakuannya barusan terasa begitu berlebihan. Lalu Tanjiro bertanya kepada Senjuro apakah keadaan Tuan Rengoku baik-baik saja. Senjuro menjawab jika sepertinya ayahnya akan baik-baik saja dan sekarang beliau sedang tidur. Nanti ketika bangun beliau biasanya akan keluar untuk membeli sake. Mendengar hal tersebut Tanjiro pun merasa lega. Senjuro berkata meskipun kakaknya terus dimaki dia tetap tidak bisa berkata apapun. Dan dia ingin tahu seperti apa kakaknya bertarung sampai akhir. Akhirnya Tanjiro pun menceritakan kronologi misi yang dia emban bersama Rengoku Kyojuro sang pilar api sampai dia bertarung hingga akhir melawan iblis bulan atas. Singkat cerita, setelah mendengar cerita tersebut Senjuro menyadari jika kakaknya tetap terlihat hebat meski sampai ajal menjemputnya. Lalu Senjuro menunduk dan meneteskan air mata sambil berterima kasih kepada Tanjiro karena sudah berusaha membantu kakaknya meskipun pada akhirnya dia harus gugur. Namun Tanjiro langsung menolaknya dan meminta Senjuro untuk tidak berterima kasih kepadanya. Karena menurut Tanjiro dialah yang harus meminta maaf karena tidak dapat membantu Kyojuro-san dengan maksimal. Akan tetapi Senjuro tersenyum dan meminta Tanjiro untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Menurutnya kakaknya pasti akan berkata hal yang sama seperti apa yang Senjuro katakan kepada Tanjiro. Setelah itu Senjuro mengambilkan buku peninggalan keluarganya yang sebelumnya pernah Tanjiro tanyakan kepada Kyojuro-san saat berada di dalam kereta tentang catatan yang ditinggalkan pilar api terdahulu, yang kemungkinan ada informasi detail tentang tarian Dewa Bara Api. Beberapa saat setelah itu Senjuro menemukan buku yang sering ayahnya baca itu dan menyerahkannya kepada Tanjiro. Di dalam cover buku itu tertulis pilar api generasi ke-21. Menurut Senjuro, mungkin apa yang ingin Tanjiro ketahui ada di dalam buku tersebut. Setelah itu Tanjiro pun membuka buku itu. Beberapa saat setelahnya raut wajah dari Tanjiro dan Senjuro yang membaca buku itu langsung berubah, seakan mereka terkejut mengetahui suatu hal. Apa isi dari buku tersebut sehingga membuat Tanjiro dan Senjuro menjadi kaget? Apakah benar di dalamnya menjelaskan tentang tarian Dewa Bara Api? Atau bahkan ada menjelaskan tentang nafas matahari? Sayang sekali, Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 68 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 68 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang akhirnya membaca buku peninggalan penggunaan nafas api terdahulu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.